Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, kita akan membuat sebuah analisa prediksi pergerakan market kripto khususnya BTC untuk bulan Maret ini di awal, karena ini udah mulai awal bulan. Kita akan coba analisa gimana pergerakan BTC berdasarkan berita-berita yang mungkin ada di bulan Maret ini. Dengan menurut saya ada 2 poin yang paling utama, rapat The Fed FOMC tanggal 15-16an Maret, terus masih berita juga yang kedua seputaran perang Rusia-Ukraina. Menurut saya 2 poin itu sekarang memberikan efek yang negatif ya buat pergerakan Bitcoin menurut saya ya intinya. Tapi nanti mungkin kalau misalnya di tengah-tengah bulan Maret ini atau kapan ya ada perundingan damai di Rusia dan Ukraina, maka itu akan berubah menjadi berita yang positif. Cuman kalau khusus FOMC tanggal 15-16 berkaitan dengan suku bunganya, kemungkinan besar menurut saya tetap sentimen yang negatif. Dan kita lihat langsung aja gimana pergerakannya di BTC dan market kripto pada umumnya. Di sini kalau kita lihat sekilas, ini sudah ada di konten sebelumnya ya, saya bahas mengenai ini. Garis merah ini adalah descending broadening pattern. Dan di konten sebelumnya saya juga sudah menjelaskan kalau misalnya terjadi breakout, dan kebetulan terjadi breakout beneran plus retest lagi turun di sini, retest, maka ini akan terjadi penembusan pattern pola yang amat sangat kuat ya. Akhirnya naik, dan garis panah biru ini menggambarkan potensi kenaikannya kalau terjadi breakout dan retest. Ini itu juga sudah ada semua di konten sebelumnya, dan ternyata terjadi beneran seperti ini. Dan kalau kita lihat ini kurang lebih sudah sampai ke target dari pola ini ya kalau tembus. Kalau kita lihat ketinggiannya di biru ini, garis biru ini, arah panah biru ini ketinggiannya sudah mirip-mirip ya kemarin di bukan kemarin, tadi di area sekitaran 44.300-an. Itu yang berikutnya targetnya seberapa? Ini kurang lebih ada di ketinggiannya yang sebelumnya, berada di area sekitaran 46 ribuan di sini. Ini akan menjadi target berikutnya kalau terjadi kenaikannya. Ini adalah poin yang pertama, penegasan dari konten sebelumnya, terjadi breakout, retest, dan naik. Target sudah terpenuhi. Poin yang kedua adalah kalau seandainya yang terjadi formasi head and shoulders. Kalau mau diandaikan inverted head and shoulders, formasi head and shoulders kebalik itu juga bisa. Ini di sini kepala, di sini pundaknya, ini juga bisa, pundak-pundaknya. Dan target kenaikannya juga secara kebetulan sudah terpenuhi juga ya. Ada di area kurang lebihnya sama di sini. Posisinya ada di kenaikan segini. Kurang lebihnya sudah hampir terpenuhi atau bisa dibilang terpenuhi juga, mirip-mirip dengan target dari pola descending broadening tadi ya. Ini adalah pola head and shoulders. Poin berikutnya yang menguatkan ini sudah sampai kepada targetnya. Lantas kalau 2 pola itu sudah sesuai target bagaimana? Maka akan terbentur yang namanya resisten. Sama-sama kita tahu kemarin resistennya ada di kisaran 39.500 sampai 40 ribuan. Kalau misalnya ini terjadi penurunan lagi, maka mungkin akan ngetes di level itu 39.500 sampai dengan 40 ribuan. Kurang lebih akan ngetes kalau terjadi penurunan, akan ngetes di area support yang resisten yang menjadi support 39.500 sampai 40 ribuan. Sementara mungkin akan bergerak sideways di area ini. Jadi kalau kita garis, sebetulnya ini bisa menjadi sebuah garis bantu, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di area garis-garis ini, dan sekarang ada di fase ini, teman-teman akan lihat persamaan garisnya dengan yang sebelumnya, bahwa kemungkinan besar mungkin akan terjadi sideways, datar di area-area garis. Teman-teman bisa lihat di area ini, dan teman-teman juga bisa lihat di area ini.
mungkin akan terjadi sideways, cenderung naik turun tipis ya, sampai dengan kenaikannya mungkin akan ngetes di area tertingginya kemarin sekitaran 46 ribuan kalau kuat. Intinya ini sejarahnya pergerakan harganya menurut prediksi saya mungkin akan cenderung sideways ya. Naik turunnya kita lihat bareng-bareng. Ini adalah poin ulasan singkat pergerakannya BTC sampai dengan sore hari ini. Lalu kita akan lanjutkan, kita ngelihat aja potensinya untuk bulan ini bagaimana. Dari time frame bulanan, mingguan kita lanjutkan ke harian. Kalau di time frame bulanan, seperti yang kita lihat di sini, ini persis ada candle kemarin tutup di area 40, sekitaran 43 ribuan ya, di atas 43 ribu, 43.200, dan ini candle hijau. Dan yang lucunya, kalau kita teman-teman lihat bareng-bareng di sini mirip ya, ada 3 candle hitam, candle merah, diikuti dengan 1 candle hijau atau putih ini. Di sini juga sama. Kalau teman-teman lihat, ini di area April, Mei, Juni, dan Juli tahun lalu. Ini terjadi berulangan di sini November, Desember, Januari, Februari. Kita akan tunggu di sini seperti apa candlestick-nya. Cuman secara singkatnya, kalau kita ngelihat dari Ichimoku semuanya masih full bull kuat ya. Mau di Tenkan Kijun, kita lihat dari Chikou Span, mau dari Kumo awannya, semuanya span A, span B, semuanya bull, totally bull kuat. Dan kalau kita lihat candlestick-nya, di sini ada candle hijau ini terjadi penguatan. Dan kalau kita lihat flashback di sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat di sini 1, 2, 3 candle merah diikuti candle hijau, maka yang berikutnya juga ada kenaikan hijau. Dan kurang lebihnya menurut prediksi saya ini akan mirip. Kenapa? Karena formasinya sama, pantulan terjadi juga di Kijun. Di sini posisi garis merah ini yang merupakan area support, pantulan naik, dan ada kemungkinan akan tes di garis biru ini ya. Garis biru ini di area 49.000, tapi ini time frame bulanan, jadi belum tentu kok langsung naik. Kalau kita lihat secara jelas di garis yang sebelumnya, ini di candle yang ini, kalau teman-teman lihat, ini memang hijau, tapi ada pantulan turun dulu. Jadi pantulan turunnya pun cukup dalam di 37.000 dengan titik tertingginya di 50.000. Jadi area range-nya kalau time frame bulanan itu jauh. Saya prediksi ini mungkin akan terjadi hal yang sama. Bisa jadi dia turun dulu ke area support garis merah ini di area kisaran 36.000, 37.000 sebelum naik, atau bahkan sebaliknya naik dulu di kisaran 49.000 turun ke 36.000. Sekali lagi time frame bulanan, jadi range-nya lebar. Itu prediksi dari time frame bulanan. Menurut saya cenderung mungkin akan menguat. Tapi itu tadi, time frame-nya lebar, range 37.000 sampai dengan 49.000 tesnya. Dan yang paling utama adalah kalau teman-teman cek di sini, volumenya yang selalu saya utarakan dari Juli tahun lalu sampai dengan sekarang, ini volumenya tipis sekali. Teman-teman lihat di sini ya. Ini akan kelihatan di volume ini. Ini kecil alias tipis. Yang terjadi gimana sih hukumnya trading by volume? Kalau volumenya ini tipis, mau itu naik ataupun turun akan gampang banget di setel karena volumenya kecil. Nah ini yang cukup gawat juga. Jadi bisa dibilang nanti mungkin akan sedikit fluktuatif karena bagi yang trader yang punya dana besar itu lebih gampang ngutak-ngatik naik turunnya ya, karena itu tadi perdagangannya tipis volumenya. Sementara kalau kita lihat di weekly-nya, posisinya kita cek dari Ichimoku juga masih dominan bull ya. Ini posisi masih di dalam Kumo, yang artinya sudah mulai konsolidasi peralihan ya, karena kemarin sudah sempat turun cukup dalam, tertahan di Kumonya, artinya ini baru konsolidasi sideways. Sementara juga masih di dalam Kumo, ini kelihatan sekali ya, ini belum tembus. CCI-nya masih di bawah area 0, masih di atas minus 100. Zona 2 masih zona akumulasi beli ya. Intinya seperti itu secara singkatnya. Masih dead cross juga, merah masih di atas. Terus Chikou Span-nya yang garis hijau ini masih di bawah candle. Ini artinya masih melemah.
Jadi sinyal positif hanya di Kumu karena awannya masih hijau, cuman melemah konsolidasi. Ini sinyal hati-hati juga, dan kalau kita lihat sekali lagi volumenya memang tipis di sini ya, mulai area sini Juli tahun lalu. Di area volume tipis ini apapun bisa terjadi, naik turun dengan sangat signifikan karena itu tadi volume perdagangannya tipis. Itu dari time frame mingguan. Kita akan lihat seberapa jauh pergerakannya di harian, daily. Secara singkat di daily, posisinya sudah mulai keluar dari awan, yang artinya ini sinyal positif, meskipun indikator-indikator lain semuanya masih negatif, masih turun ya di Ichimoku ini, kecuali Chikou-span ini yang hijau ini posisinya ada di atas candle. Ini berarti sinyal bull tipis di harian, baru di harian ya. Terus CCI 50 ini yang warning. Kenapa? Kalau kita lihat, teman-teman bisa cek konten mengenai divergence ya di atas ini. Jadi di sini kalau kita lihat ini dan titik ini CCI 50, ini namanya divergence negatif, di mana posisinya puncaknya dari CCI 50 ini di titik yang terakhir ini, di hari ini lebih tinggi dibanding tanggal 16 puncak 16 Februari. Padahal apa? Ini posisinya puncaknya ini di tanggal 15-16 Februari itu lebih tinggi dibanding sekarang. Ya, turun. Tapi di CCI 50-nya posisinya lebih rendah. Nah, ini. Artinya ada ketidaksesuaian ketinggian bukit, yang artinya sekali lagi divergence negatif. Divergence negatif di CCI 50 ini, menurut CCI 50 ya, bukan menurut saya, seringkali persentase tepatnya besar. Nah, ini kita tonton bareng-bareng nih, karena tadi memang posisinya ini udah mulai nyampe ke resisten ya tadi. Pola invert atau inverse head and shoulder-nya sudah terpenuhi targetnya. Terus descending broadening-nya sudah terpenuhi juga, dan memang sudah dekat di area resisten di kisaran 46.000. Jadi divergence negatif ini amat sangat mungkin terjadi, dan kalau terjadi turunnya lumayan. Nah, di sini perannya tadi ada support di area 40.000, 39.500, 40.000. Itu akan jadi support pertama, dan kalau tembus menurut saya nanti kembali ke time frame yang bulanan tadi yang sekitaran area 36 sampai dengan 37.000. Mari kita saksikan bareng-bareng apakah divergence negatifnya sampai ke situ atau hanya stop di support yang kuat resisten kemarin ya 39.500 sampai dengan 40.000. Kita saksikan bareng-bareng. Ini secara singkat dari pergerakan BTC. Pergerakan ALT coin otomatis ya ngikutin ya otomatis. Cuman kalau teman-teman cek BTC DOM di sini, ini yang ngeri ya. BTC DOM-nya itu terus membuat ketinggian baru sekarang di 1303, yang artinya kalau sampai BTC-nya turun blosor dan BTC DOM-nya masih setinggi ini, maka ada kemungkinan nanti ALT coin-nya akan kebuang cukup dalam ya. Wajar ya, memang dari kemarin naiknya udah cukup tinggi. Tapi bagi teman-teman yang tetap pengen buy long atau misalnya di ETF cari yang long, yang up, teman-teman bisa coba mungkin pertimbangkan yang belum naik terlalu tinggi ya. Udah tinggi tapi belum terlalu tinggi. Contoh seperti SHIBA. Jadi ini di time frame kita ganti yang 4 jaman. Nah, formasinya terjadi bisa dibilang flag, bisa dibilang wedge, descending, yang artinya nanti kalau ada terjadi penembusan garis resisten di atas ini, maka ada kenaikan yang lebih tinggi lagi. Dan posisinya kalau kita lihat dengan jelas ini masih cenderung turun ya, naiknya udah naik tinggi tapi tidak setinggi beberapa koin atau token yang lain. Ini bisa jadikan alternatif kalau tetap pengen maksa buy atau long ya. Ini SHIBA, saudaranya juga bisa dipilih Doge ya, ini lebih glosor lagi, naiknya belum terlalu tinggi. Doge bisa dipilih kalau memang teman-teman mau ambil posisi long ya. Lanjut lagi ada Sol ini di time frame harian secara singkat ini sudah break ya, sudah tembus garis, sudah retest juga. Kita akan tunggu kalau misalnya BTC-nya agak kondusif, BTC DOM-nya kondusif cenderung turun,
maka ada kemungkinan ini ada peluang naik. Ada Shiba, Doge, Sol. Yang terakhir mungkin teman-teman bisa coba Metaverse. Salah satunya adalah Sen. Ya. Cara singkat aja di time frame harian juga ini dilihat begini udah jelas ya, masih descending wedge, turun. Teman-teman bisa sesuaikan posisinya juga berada di area supportnya ya, ini di area supportnya seperti ini. Ini ada kemungkinan naik ke atas kalau sekali lagi BTC-nya nggak glosor dalam dan BTC DOM-nya bisa turun. Itu adalah 4 rekomendasi. Teman-teman juga masih bisa searching yang lain, Metaverse yang lain seperti Gala juga kurang lebih kondisinya mirip-mirip dengan Sen ini. Tapi jangan lupa, market sekali lagi sudah naik tinggi ya. BTC pun dalam sehari ini dan naiknya belasan persen. Teman-teman bisa coba masuk ke ETF. Di toko kripto masuk ke pasar ETF di sini ya. Ini mengingatkan lagi, kembali lagi, cari yang merah ini loh. Merah, down. Artinya apa? Kalau nanti balik arah, entah itu BNB, entah itu BTC, ETH, DOT, ada XRP, itu teman-teman bisa koleksi. Ini nanti akan berbalik menjadi hijau kalau marketnya turun ya. Atau kalau di Indodax, teman-teman bisa cari yang di derivatif, cari yang sekarang merah ini. Ini ada Bear, ada Hedge, ada ETH Hedge, BNB Hedge, XRP Hedge ya. Ini masih merah, ini nanti kalau berbalik arah marketnya merah, teman-teman bisa koleksi. Dari sekarang otomatis nyicil ya, bukan langsung ambil banyak, karena kan market berbalik arahnya juga nggak seketika, ada tahapannya. Itu di pasar ETF. Kalau kurang lengkap, kalau kurang besar, kurang banyak pilihannya, bisa masuk Maxi, di ETF ini juga sama. Yang sekarang merah-merah ini, short ini bisa teman-teman mulai koleksi. Itu intinya secara singkatnya. Kita tidak akan pernah tahu ini nanti arahnya kemana. Cuman prediksi saya untuk Maret ataupun April kemungkinan masih akan tertekan karena berita utamanya adalah suku bunga di US dan FOMC. Mengenai perang nanti akan berbalik arah kalau terjadi perundingan damai. Segitu dulu analisa dan prediksi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.